sebenarnya Indonesia itu bukan sebuah negara yang ada asal-usul serupa Papua, Aceh, dan Maluku. Indonesia itu cuma hanya persatuan dari negara-negara. Jadi kita punya hak untuk berjuang untuk merdeka di tanah sendiri. Dan kita bukan penjajah. Yang dikatakan penjajah, orang yang masuk ke tempat orang, membunuh, menyiksa, menzalimi sebuah bangsa, sebuah kaum, dan juga merampas hasil bumi itu. Itu yang penjajah. Saya yakin, saya lihat, tidak ada bangsa Aceh, bangsa Papua, juga bangsa Maluku yang datang ke Pulau Jawa, yang datang ke pulau-pulau lain, ke negeri-negeri lain untuk membunuh dan merampas harta di bumi itu. Tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau saya bisa dan benar saya mau berkata, yang bahasanya apa? Indonesia itu dah yang penjajah. Kita tidak ada menjajah orang lain. Kita ingin berdiri di negeri sendiri. Kita ingin mengelola, kita ingin membuat undang-undang sendiri di tanah sendiri. Terima kasih. Oh, itu kawan tadi tanya, apakah kita berjuang, kita untuk merebut kemerdekaan itu harus menggunakan senjata. Oke, saya boleh jawab itu. Senjata itu sifatnya umum. Itu kata-kata umum. Senjata adalah sebuah alat. Pikiran juga sebuah alat, pulpen juga sebuah alat. Terkait dengan senjata, maksudnya itu apa? Senjata api ya mungkin ya. Untuk menuntut, untuk membela sebuah negara, kita punya hak dengan cara apapun. Itu lebih kurang 200 negara yang dilindung oleh hukum internasional. Serupa saya bilang tadi, yang penting pertama sekali kita harus ikhlas, harus berjiwa besar untuk mempertahankan negeri kita. Aceh, Papua, dan Maluku. Saya selalu mengatakan Maluku merdeka, Aceh merdeka, Papua merdeka, karena kita punya kerjasama dengan Menteri Luar Negeri Maluku Merdeka, RMS, okay? Republik Maluku Merdeka, okay? Jadi kita bukan hanya ngomong seenaknya saja, tapi mungkin bangsa Maluku yang Maluku Merdeka, Aceh Merdeka, Papua Merdeka, itu orang-orang yang sudah dicuci otaknya dengan NKRI. Maka dia tidak senang untuk berjuang untuk bangsanya. Untuk mempertahankan negerinya itu tidak senang karena kepala dia sudah dicuci dengan NKRI burung Garuda itu. Tapi kita harus tahu, itu di pembukaan. Kita jangan jauh-jauh. Kalau kita sudah tidak tahu kemana, jadi balik lagi ke pembukaan Undang-Undang 45. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita harus tanya pada diri kita sendiri, kita ini punya bangsa atau punya suku? Kalau kita punya bangsa, kita punya hak untuk merdeka. Untuk mempertahankan negeri kita, kita dibolehkan dengan sedikit kurang 200 cara. Termasuk cara dengan senjata api. Tapi untuk membela diri, bukan melawan orang lain pergi ke tempat lain. Nah, itu mungkin bukan di sini tempat yang kita bahas. Ya. Kita harus buat forum-forum tertutup untuk membahas macam mana teknik, langkah-langkah untuk kita mempertahankan diri menggunai senjata api. Oke, terima kasih. Itu salah satu bukti Indonesia itu belum merdeka sebenarnya. Itu semua warga negara Indonesia tidak mengerti apa maknanya merdeka, apa artinya merdeka. Jaringan internet aja boleh putus-putus. Di mana Indonesia itu? Air bersih aja nggak ada seluruh Indonesia. Betul? Lagipun kesehatan itu tidak ada ditanggung oleh negara. Itu bukan ini kakak ini belum merdeka itu. Jadi solusi untuk seluruh Indonesia, bubarkan saja itu Indonesia.
kasih balik itu negara-negara yang asal usul punya merdeka. Serupa Rempang, Pulau Batam. Dia ada asal usul sebuah negara jauh sebelum ada Indonesia 1945. Begitu juga Aceh, Papua dan Maluku. Itu solusi yang terbaik untuk Indonesia. Jangan ingin menguasai tapi tidak punya kuasa. Lihat di negara-negara lain yang hasil buminya melimpah, rakyatnya senang. Di Indonesia itu, kalau boleh saya bilang itu, Indonesia itu militeristik. Indonesia itu sangat besar korupsinya. Itu kalau mau dibasmi itu korupsi, itu presiden pertama harus dibunuh. Harus diadili. Habis itu di bawah-bawah itu. Memang sistemnya sudah kayak itu. Jadi kita nggak mau bilang Indonesia. Jadi kita bilang Aceh, Papua, dan Maluku. Kita harus tekad, ikhlas untuk berjuang untuk Aceh, Papua, dan Maluku. Juga itu Pulau Rempang. Macam mana rakyat Rempang ingin mempertahankan sejarahnya. Akan tetapi pihak Indonesia kirim polisi, kirim tentara untuk melawan itu aksi rakyat. Mana keadilan itu? Indonesia itu omong kosong. Indonesia itu penjajah. Indonesia itu pembunuh. Indonesia itu rakus, kejam, keji. Saya boleh tanggung jawab apa yang saya bilang ini. Ada bukti. Indonesia itu pembunuh, membunuh bangsa Aceh, bangsa Papua. Dan juga rakyatnya sendiri. Contoh, itu sebuah tragedi di lapangan bola. Wajar. Itu tentara masuk ke situ, nendang, sampai nembak penonton main bola. Malu kita. Itu semua rakyat Indonesia harus tahu diri. Harus menuntut kepada pemimpinnya. Tapi kita punya Aceh, Papua, Maluku, kita mau pisah diri, mau merdeka sendiri. Tidak mau lagi dalam persatuan Indonesia gila itu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya dalam Indonesia ini yang kita risaukan bukan apa, sistem. Kita bukan memusuhi bangsa Jawa. Yang kita musuhi sekarang sistem Indonesia itu masih pakai sistem penjajah. Bagaimana dia buat sistem penjajah di dalam pemerintahan Indonesia itu masih banyak lagi mafia di dalamnya. Padahal kita tahu, sekarang kita tahu Aceh negara yang kaya, Papua kaya, Maluku kaya. Kenapa kita boleh miskin? Kita dimiskinkan dengan Indonesia itu. Pasal di dalam pemerintahan Indonesia masih ada sistem penjajah. Jadi sistem Indonesia ini memang kita harus lawan. Kita tidak harus duduk dalam sistem yang macam itu. Kita akan selalu terjajah. Bukan hanya kita aja bangsa Papua dan Aceh yang terjajah. Termasuk bangsa dia sendiri pun, orang Jawa pun banyak yang sengsara. Miskin. Padahal yang pemimpin dia orang Jawa sendiri. Pasal itu sistem dia itu memang kita bilang di dalam pemerintahan itu memang banyak kali pencuri. Hasil-hasil bumi dicuri sama orang-orang petinggi. Jadi yang bawahan ini tidak dapat hasil-hasil bumi, kita tidak dapat langsung. Macam di Papua emas yang begitu terbesar di dunia kan. Tapi orang Papua miskin. Dimiskinkan. Bukan miskin, dimiskinkan. Kalau kita boleh berdiri sendiri, kita tidak miskin. Hasil bumi kita melimpah. Itulah sistem Indonesia yang harus kita lawan. Jadi orang-orang di Indonesia ini pun harus paham. Dia tak ada perubahan sama sekali. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka, tapi kita tidak hidup dengan mewah pasal negara ini kaya. Kenapa kita boleh miskin? Itu yang kita perjuangkan sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau memang ada perubahan, kita tidak dimiskinkan, mungkin tak akan terjadi macam ini. Kita bolehlah hidup bersama, berdampingan. Kita tak apa hidup berdampingan. Tapi hasil bumi kami jangan dirampah macam itu saja.
dirampas, ditarik ke Jakarta semua. Kita tidak dapat sama sekali. Padahal kita tahu, bukan kita tak tahu, hasil bumi kita begitu banyak yang dicuri sama orang itu. Kita tidak mendapatkan hasilnya. Itu yang kita harus lawan. Dengan cara apapun, walaupun dengan diplomasi misalnya kita tak jalan, kita memang harus mengangkat senjata kembali. Memang itu yang harus pilihan kita. Itu pilihan kita terakhir. Kalau memang diplomasi memang kita tak jalan, memang kita harus pilih macam itu, dengan cara angkat senjata untuk mempertahankan hasil bumi kita. Macam itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pikir di Aceh ada HAM? Kejadian di Arakundo 13 April 1999 itu anak buah mana? Yang orang pulang dari dakwah, bahkan mayatnya dibenam dalam air, ditimpa pakai batu. Saya memang mantan keluarga AM 1976. Kenapa saya bertekad untuk naik gunung umur 12 tahun? Dan nama itu yang membunuh guru saya, Tunku Bantakiah. Guru ngaji saya sampai sekarang masih saya simpan. Yang 3 nama ini. Mudah-mudahan kalau Allah diberi saya panjang umur, saya akan berjumpa sama mereka. Saya salah satu yang selamat dari kebocoran peluru TNI. Mungkin Guru Hanif tahu tragedi Tunku Bantakiah Buton Asih 1999. Dari 40 sekian anak murid beliau yang wafat, yang dibaris, yang ditembak, saya salah satu yang selamat. Lun Tunku Heri, Urung Aceh Selatan. Anak suada. Beneken daerah. Anak pupu. Dia pegah mu bahasa Aceh hanjut. Mengituri Solon. Kalau mengungkit masalah sejarah Gure dan saudara-saudara di Papua, memang sejarah Aceh sama Papua kayak disemar-semarkan. Salah satu contoh, pendiri Jayakarta sekarang disebut Jakarta, Fathahilah, asal Aceh. Tapi di museum di situ cuma ada Fathahilah, tapi nggak ada disebut orang Aceh. Ini malah mau dihilangkan sejarah Rumah Gudong. Itu paling berat, HAM terberat sebenarnya. Tragedi di Simpang KKA, Arakundo, Jambu Kupuk. Kalian juga yang di bawah, yang di sini, kalian harus tahu kenapa Aceh ini memberontak. Kenapa Aceh ini ingin pisah? Karena Soekarno yang ingkar janji. 1950. Kenapa Aceh diliburkan ke Sumatera Utara? Disatukan satu provinsi. Di situ bikin sakit rakyat Aceh, asal kalian tahu. Apa yang dijanjikan Soekarno dulu? Aceh berhak mengatur rumahnya sendiri. Bahkan dia bersumpah. Tapi nyatanya setelah dia jadi presiden, malah Aceh dibiarkan porak-poranda. Aceh ingin merdeka, Maluku merdeka, karena nggak ada keadilan. Hukum bisa dibeli dengan uang.